Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-267 dengan judul Tangan Kanan Saya versus Tangan Kanan Tuhan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Raja Daud tidak pernah tahu bahwa ketika dia menyusun Mazmur yang indah ini, dia menulisnya hanya untuk saya. Tetapi suatu kali kelak saya akan memberitahu dia. Sekarang mengapa Anda mengatakan bahwa ayat 8 dari Mazmur saya yang ke-16 demikian penting bagi Anda, Charlie? Raja itu mungkin bertanya dengan rasa ingin tahu di matanya. Saya akan menoleh ke arahnya dalam semua keindahan surgawi saya yang baru dan menjelaskan. Baiklah Raja, kami mendapati iblis lebih sibuk dari sebelumnya untuk membawa sakit hati dan kecacatan atas umat manusia. Ketika saya lahir tidak banyak yang diketahui tentang prognosis bayi yang kekurangan oksigen. Dokter memberitahu orang tua saya bahwa saya menderita cedera lahir yang disebut cerebral palsy yang memengaruhi bagian motorik otak saya. Dia bilang saya mungkin tidak akan berhasil mencapai tahun pertama saya. Namun dia meremehkan tekad seorang ibu yang berdoa untuk menjaga bayi perempuannya tetap hidup. Pada hari ini kita diceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang anak perempuan yang bernama Charlie, di mana dikatakan Charlie ini pada saat dia lahir, dia menderita cedera lahir yang disebut cerebral palsy yang memengaruhi akan bagian otaknya tersebut. Dan dikatakan di sini bahwa ketika Charlie ini baru lahir, dokter mengatakan kepada kedua orang tua Charlie bahwa mungkin Charlie ini tidak akan berhasil mencapai tahun pertamanya atau umur pertamanya. Dan dikatakan di sini bahwa namun dokter tersebut meremehkan akan tekad dan doa daripada seorang ibu untuk mendoakan dan menjaga akan bayinya tersebut. Dan dikatakan di sini bahwa seiring dengan pertumbuhan saya, terlihat jelas bahwa sisi kanan otak saya terkena dampaknya. Namun meskipun ada cedera pada bagian motorik otak saya mampu melakukan beberapa hal untuk diri saya sendiri. Namun, sebagian besar aktivitas fisik saya adalah terbatas dan harus disesuaikan dengan kehidupan kursi roda. Pada saat Charlie ini seiring berjalan waktu, dia bertumbuh menjadi seorang gadis, dikatakan terlihat sangat jelas bahwa sisi kanan otaknya ini terkena dampaknya. Namun, meskipun ada cedera di bagian motorik otaknya, dia masih mampu untuk melakukan beberapa hal untuk dirinya. Dan dikatakan namun sebagian aktivitasnya ini terbatas dan harus disesuaikan dengan kehidupan di kursi roda. Dan dilanjutkan di sini. Nah, disinilah berkat itu muncul. Karena banyaknya keterbatasan fisik saya belajar bahwa saya harus mencari bantuan. Dari masa kanak-kanak ingin dewasa, saya harus menemukan bahwa bantuan saya yang paling aman dan nyaman datangnya dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu ada di sebelah kanan saya, karena saya memilih untuk membuat dia paling utama di hati dan hidup saya. Dia benar-benar selalu ada di titik terlemah saya, tangan kanan saya yang tidak berfungsi. Terkadang dia ada di sana melalui tangan rela seorang teman sekelas di kampus. Terkadang ada di tangan yang suka menolong dari salah satu murid saya. Selalu itu melakukan dukungan keluarga dan teman-teman. Sangat luar biasa dikatakan di sini bahwa mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana hubungan kita dengan Bapa Surgawi kita, seperti hubungan Charlie dan juga Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ketika dia menyadari dia mempunyai kecacatan dalam kehidupannya, dikatakan bahwa disinilah berkat itu muncul. Ketika dia tahu kelemahan dan keterbatasannya, disitulah dia tahu bahwa dia membutuhkan setiap pertolongan. Dan dikatakan di sini bahwa pertolongan yang paling nyaman datangnya hanya daripada Tuhan saja. Tuhan saja yang dapat membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita mempunyai banyak keterbatasan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah memandang kita mempunyai keterbatasan atau tidak, tetapi bagaimana Tuhan selalu mempunyai tangan penolong itu. Dimanapun kita berada dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, Tuhan selalu memberikan tangannya itu kepada kita masing-masing, tergantung pribadi lepas pribadi kita. Apakah kita memberikan tangan kita untuk Tuhan membantu kita, memegang kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan dikatakan di sini bahwa dia benar-benar selalu ada di titik terlemah saya, tangan kanan saya yang tidak berfungsi. Terkadang dia ada di sana melalui tangan rela seorang teman sekelas di kampus. Tanpa kita sadari, ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan selalu memberikan orang-orang di sekitar kita untuk membantu dan juga menolong kita. Itulah suatu pelajaran yang sangat luar biasa untuk pribadi lepas pribadi kepada kita. Bila kita selalu mengingat itu, bahwa dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita.
Untuk itu biarlah kita meminta Tuhan untuk selalu hadir bersama-sama dengan kita, untuk dapat membantu kita melewati setiap proses kehidupan yang kita jalani. Sama halnya seperti Charlie, di mana ketika dia tahu dia mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan atas fisiknya, disitulah itu menjadi suatu berkat kepada dirinya, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan, dan dikatakan bantuan yang paling aman dan nyaman datangnya hanya daripada Tuhan saja. Dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, dalam setiap krisis-krisis dan pencobaan yang kita hadapi, janganlah kita takut, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dikatakan ayat intinya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Biarlah ayat ini boleh menjadi ayat untuk kita masing-masing, menjadi penguatan kepada kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin hari ini kita mempunyai masalah-masalah yang tidak bisa kita tangani sendiri. Biarlah kita mempercaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan ada untuk membantu kita. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi bagaimana Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita sebagai manusia meninggalkan Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan selalu mau datang dan merangkul kita kembali. Tuhan mau selalu menarik kita kembali. Untuk itu biarlah kita selalu meminta Tuhan. Biarlah Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita, dan kita membuka hati kita untuk Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan di sini bahwa saya senang melihat bahwa apapun yang perlu saya capai, bersekolah, berpergian, mengajar, atau sekadar aktivitas sehari-hari, Tuhan ada di sana di sebelah kanan saya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tangan kanannya. Nyatanya, Raja Daud, Mazmur Anda diakhiri dengan kabar terbaik dari semuanya. Di dalam kehadiran Tuhan kami ada kebahagiaan yang utuh. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan juga ada di sebelah kanan Anda. Sadarkah Anda kehadirannya? Apakah Anda merasa sukacita yang dibawa oleh kehadirannya? Saya harap demikian. Pertanyaan pribadi lepas pribadi dikatakan kembali. Apakah kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan tersebut? Untuk itu biarlah kita selalu mendoakan pribadi lepas pribadi kita. Dan dikatakan di sini bahwa Charlie ini sangat senang karena dalam setiap keterbatasan fisiknya, dia masih mampu untuk mencapai semua apa yang dia inginkan, seperti bersekolah, bepergian, mengajar, atau sekadar aktivitas sehari-hari. Karena dikatakan dia bisa mampu untuk melakukan semuanya itu karena Tuhan ada di sana, di sebelah kanannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tangan kanannya. Dalam setiap hal-hal kecil yang kita lakukan, biarlah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan, karena tanpa kita sadari, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada di sisi kanan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, membantu kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, membantu kita untuk melewati setiap masalah yang kita hadapi. Untuk itu pelajaran pribadi lepas pribadi, biarlah kita selalu mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dengan kita mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap keterbatasan kita, kita mampu melewati semuanya itu. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.